sudah ada. Sudah 3. Sudah terdengar? Ya, sudah terdengar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang mengenal peserta didik. Kemudian selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu Dr. Andos Hofri MSI. Selanjutnya izinkan kami memperkenalkan kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri Nurul Hidayat, kemudian ada Putri Nurul Safitri, kemudian ada Tania Altara Isra, kemudian Rini Rahmadina, kemudian ada Saifiatur Rahmah, dan yang terakhir ada Sisi Muntasiro. Baik, selanjutnya baik, untuk materi pertama yang akan saya paparkan sendiri, di mana di sini ada 3 yang harus saya paparkan. Yang pertama ada belajar, mengajar, dan berkembang. Apa dimaksud dengan belajar? Sudah kita ketahui bahwa belajar itu sebuah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya dalam mendapatkan ilmu atau kepandaian yang sudah dia dapat dan terutama yang belum dia dapat, sehingga ilmu itu dia tahu dan dia gunakan dalam kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya di sini ada kata-kata belajar. Belajar ini tentunya mempunyai tujuan tersendiri. Selain mempunyai tujuan juga dia mempunyai prinsip-prinsip. Kemudian kita masuk kepada mengajar. Apa yang dimaksud dengan mengajar? Tidak asing lagi bagi seorang guru kata-kata tersebut, yaitu mengajar. Mengajar di sini adalah ialah praktek yang dilaksanakan oleh seseorang, terutama guru, untuk bertujuan mentransmisikan pengetahuan dan keterampilan kepada anak didiknya, yaitu pelajar atau siswa yang sering kita kenal, atau audiens atau lembaga-lembaga pendidikan. Kemudian masuk kepada yang ketiga, di sini ada berkembang. Apa yang dimaksud dengan berkembang? Berkembang ialah proses menuju kedewasaan untuk menambah pola pikir peserta didik untuk memahami proses pembelajaran yang diajarkan. Jadi kata berkembang ini dalam kehidupan manusia itu berbeda-beda. Ada yang berkembang dari fisiologisnya, dan ada berkembang dari tingkat kedewasaannya. Maka juga berpengaruh terhadap judul awal ini mengenai belajar dan berkembang anak didik. Kemudian untuk pemateri selanjutnya, tolong di slide selanjutnya. Kemudian di sini ada teori behavioristik, merupakan salah satu teori yang diungkapkan oleh beberapa ilmuwan, yang di mana ini salah satu teori dari belajar anak. Kemudian selain teori behavioristik ada juga teori belajar sosial kognitif. Di sini sudah dikaji para ilmuwan memiliki beberapa perbedaan. Nanti yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Selain teori belajar sosial kognitif juga ditemukan teori humanistik. Di mana teori humanistik ini sejalan dengan perkembangan zaman juga ditemukan adanya beberapa variasi. Kemudian teori selanjutnya yaitu teori belajar konstruktivisme, di mana sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, maka ditemukan juga teori belajar konstruktivisme. Apa itu konstruktivisme?
apa itu teori humanistik, apa itu teori belajar sosial kognitif, dan apa itu teori behavioristik akan dijelaskan teman-teman kami. Kepada teman kami persilahkan. Selanjutnya mengenai teori behavioristik. Teori behavioristik itu adalah teori belajar yang fokus menekankan adanya perubahan perilaku dari peserta didik sebagai hasil dari proses belajar yang dilakukan. Terjadinya perubahan laku ini diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon di mana berorientasi dan perilaku yang lebih baik. Di sini yang pertama ada dipelopori oleh B.F. Skinner. Terus yang kedua, menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Yang ketiga, belajar merupakan akibat adanya stimulus dan respon. Yang keempat, seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Yang kelima, ada belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, di sini ada prinsip-prinsip dari teori belajar heuristik. Yang pertama prinsipnya, jika seseorang sudah memperlihatkan perubahan perilaku, maka bisa disebut sudah belajar. Artinya, kegiatan belajar yang tidak membawa adanya perubahan tidak dianggap mengikuti pembelajaran dalam teori ini. Yang kedua, hal yang paling penting diperhatikan dalam teori ini adalah interaksi antara stimulus dan respon, karena memang bisa diamati beberapa hal lain selain stimulus dan respon tidak dianggap penting, terlebih jika hal itu tidak bisa diamati. Yang ketiga, adanya penguatan atau reinforcement yang merupakan beberapa hal yang dapat memperkuat respon. Adanya penguatan dapat berupa penguatan positif dan negatifnya. Jika kedua hal itu bisa dilihat, maka bisa diketahui sampai mana penerapan teori ini berjalan. Kemudian ada ciri-cirinya. Yang pertama, sangat mengutamakan pengaruh dan lingkungan yang digunakan belajar oleh anak didik. Yang kedua, penganut teori ini memiliki pendapat jika hasil pelajaran hanya berfokus pada terbentuknya perilaku dari proses. Yang ketiga, lebih mementingkan adanya pembentukan dari reaksi maupun adanya suatu respon. Yang keempat, dilihat dengan jelas jika teori behavioristik ini bersifat mekanis. Kemudian, anggapan bahwa latihan merupakan hal yang penting. Seperti drilling mudah ditemui di kelas. Selanjutnya, di sini ada kelemahan dan kelebihan dari teori behavioristik. Kelebihannya sesuai untuk perolehan kemampuan yang membutuhkan praktik dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, dan refleks. Kemudian ada kelemahannya, yang dimana hanya mengakui adanya stimulus dan respon yang dapat diamati. Terus kurang memberi ruang yang bebas bagi pelajar untuk berekreasi. Terus pelajar harus dihadapkan pada aturan yang jelas dan ditetapkan terlebih dahulu secara ketat. Kemudian kontrol belajar harus dipegang oleh sistem yang berada di luar diri pelajar. Kemudian ada hukum-hukumnya dari teori behavioristik ini. Yang pertama, hukum persiapan, yang dimana kegiatan pembelajaran yang memberikan hasil yang diinginkan dengan catatan jika ada kesiapan, baik kesiapan oleh pendidik maupun peserta didik. Yang kedua, ada hukum latihan, yang dimana semakin banyak latihan, semakin besar peluang untuk berhasil, dimana artinya kegiatan pembelajaran akan berhasil jika peserta didik dibiasakan untuk latihan secara kontinu dan terukur. Kemudian ada hukum efek, yang dimana hukum efek ini yang dirasakan oleh peserta didik setelah belajar, apakah akan bertambah motivasi dalam belajarnya. Contohnya, seorang peserta didik mendapatkan hadiah berupa buku paket matematika karena berhasil mendapatkan nilai sempurna di ujian tulis matematika. Yang keempat, ada hukum sikap, di mana hukum sikap itu terbentuk setelah melakukan pembelajaran. Perubahan sikap ini dipengaruhi oleh hal-hal yang didapatkan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Itu saja, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rani.
Baik, untuk teori selanjutnya yaitu mengenai teori kognitif, di mana teori kognitif ini adalah teori yang menggambarkan bahwa belajar adalah aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses seperti pemahaman, mengingat, mengolah informasi, problem solving, analisis, deduksi, dan perasaan. Kemudian teori kognitif ini merupakan penerapan yang dapat dilakukan oleh guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik, serta memberi ruang bagi mereka untuk saling bicara serta diskusi dengan teman-temannya. Dan teori kognitif ini memandang bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan hidup. Teori kognitif ini terdiri terdapat kelebihan maupun kekurangan. Untuk kelebihan yaitu menjadikan peserta didik lebih kreatif dan mandiri, serta membantu peserta didik memahami bahan belajar serta secara lebih mudah. Adapun kekurangannya yaitu teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan dan sulit diterapkan jika peserta didik mengalami hambatan kognisi. Sekian materi dari saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Baiklah, saya izin melanjutkan materi. Saya di sini akan menjelaskan berkaitan yaitu teori belajar konstruktivisme. Teori konstruktivisme ini adalah proses untuk membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata dari lapangan. Teori ini memberikan keaktifan terhadap manusia untuk belajar, menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan, atau teknologi, dan hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya sendiri. Dalam teori konstruktivisme, evaluasi tidak hanya dimaksud untuk mengetahui kualitas siswa dalam memahami materi dari guru. Evaluasi menjadi syarat untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan proses pembelajaran. Agar kita dapat memahami lebih dalam untuk teori belajar konstruktivisme, perlu kita garis bawahi bahwa teori belajar konstruktivisme ini adalah pengetahuan yang dikonstruksikan melalui pengalaman. Belajar itu penafsiran personal tentang dunia nyata. Belajar diartikan itu sebuah proses aktif di mana makna dikembangkan berlandaskan oleh pengalaman, dan pertumbuhan konseptual berasal dari negosiasi makna, saling berbagi tentang perspektif ganda, dan pengubahan representasi remental melalui pembelajaran kolaboratif. Yaitu selanjutnya, belajar dapat dilakukan dalam setting nyata, ujian dapat diintegrasikan dengan tugas-tugas dan tidak merupakan aktivitas yang terpisah atau penilaian otentik. Berikutnya, untuk evaluasinya yaitu sifat demokratis lebih mendominasi, peserta didik cenderung lebih aktif, sehingga output belajar lebih maksimal. Terciptanya suasana saling menghargai dan menghormati, dan sifatnya membentuk kepribadian siswa sesuai potensi. Sedangkan kekurangannya yaitu tidak bisa diuji dengan mudah, terjadi bias dalam tujuan, sulitnya membedakan mana yang serius dan mana yang tidak, dan kebebasan yang diberikan biasanya malah disalahgunakan. Untuk penjelasan berikutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih sebelumnya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Siti Muntasiro. Kepada Siti Muntasiro, kami persilahkan. Baik, maaf lanjutkan diskusi kelompok 4 yaitu tentang teori belajar konstruktivisme. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa aktif membangun sendiri. Nah, aktif membangun sendiri ini dapat dilihat oleh lingkungan kita. Nah, contohnya, siswa dapat mengimplementasikan pembelajaran yang diterapkan oleh guru dengan mandiri. Nah, siswa dapat menerapkan pembelajaran dengan mandiri. Maksudnya di sini mandiri itu bisa melalui dengan lingkungannya, contohnya itu jawabnya, gurunya, dan buku-buku yang bisa peserta didik lihat untuk bisa melihat teori-teori dalam konstruktivisme. Nah, selanjutnya ada teori
Selanjutnya ada teori humanistik. Teori humanistik di sini menjelaskan bahwa belajar bukan sekedar pengembangan kualitas kognitif saja, melainkan juga sebuah proses yang terjadi dalam diri individu yang melibatkan seluruh bagian yang ada. Nah, di sini ada prinsip-prinsip teori belajar humanistik. Yang pertama, di sini ada manusia mempunyai sifat belajar alami. Belajar signifikan terjadi apabila materi pembelajaran dirasakan murid atau peserta didik mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. Nah, kemudian ada belajar yang mengenai dirinya. Kemudian ada tugas belajar yang mengancam diri, ialah lebih mudah dirasakan bila ancaman itu kecil. Kemudian teori ini ada kelebihan dan kekurangan. Dalam kelebihan teori belajar humanistik ini, yaitu yang pertama ada teori cocok untuk diterapkan dalam materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap dan analisis terhadap fenomena sosial. Kemudian ada indikator. Indikator dari keberhasilan aplikasi ini adalah siswa merasa senang dan bergairah, berinisiatif dalam belajar, dan terjadi perubahan pola pikir, pikiran, dan sikap atau kemauan dirinya sendiri. Kemudian, ada menurut aliran humanistik, yaitu secara individu ini cenderung mempunyai kemampuan atau keinginan untuk berkembang dan percaya pada kodrat biologis dan ciri lingkungan. Nah, kemudian yang terakhir ada siswa diharapkan menjadi manusia yang bebas, tidak terikat oleh pendapat orang lain, dan mengukur pribadinya sendiri secara tanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar aturan, norma, disiplin, dan etika yang berlaku. Nah, kemudian ada kekurangan teori humanistik. Di sini ada siswa yang tidak mampu memahami potensi dirinya akan ketinggalan dalam proses belajar. Kemudian terlalu memberi kebebasan kepada siswa. Teori humanistik terlalu optimistik secara naif dan gagal untuk memberikan pendekatan pada sisi buruk sifat alamiah manusia. Kemudian ada psikologi humanistik mengalami pembiasaan terhadap nilai individualistik. Kemudian ada teori ini dikritik juga karena suka digunakan dalam konteks yang lebih praktis. Teori ini dianggap lebih dekat dengan dunia filsafat daripada dunia pendidikan. Kemudian ada aplikasi teori humanistik dalam pembelajaran. Guru lebih mengarah siswa untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman serta membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian ada yang terakhir, teori humanistik masih sukar diterjemahkan ke dalam langkah-langkah praktis dan operasional. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan tentang motivasi belajar. Nah, motivasi belajar itu sendiri itu adalah dorongan dari diri siswa untuk mencapai tujuan belajar, misalnya pemahaman materi atau pengembangan belajar. Nah, dengan adanya motivasi belajar, siswa itu akan senantiasa semangat untuk terus belajar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Nah, adapun berbagai perspektif psikologis menjelaskan motivasi belajar dengan cara yang berbeda, yaitu ada perspektif perilaku, ada perspektif humanistik, dan ada perspektif kognitif, dan ada perspektif sosial. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu, yaitu yang pertama adalah perspektif perilaku. Yang mana perspektif perilaku ini, yaitu motivasi ini sering dikaitkan dengan imbalan atau hukuman eksternal sebagai penentu keberhasilan usaha didik. Contohnya, orang tua mengajari anaknya dalam bentuk reward atau hadiah. Jadi setiap kali anaknya itu akan berbuat baik, maka anak tersebut akan diberikan hadiah atau reward. Nah, dengan demikian, siswa tersebut atau anak tersebut akan senantiasa berbuat baik, karena apabila
dia berbuat baik, maka akan diberi hadiah. Kemudian ada perspektif humanistik. Nah, perspektif humanistik ini menitik beratkan pada kapasitas murid untuk mengembangkan kepribadian, kebebasan untuk memilih tujuan mereka. Contohnya, seorang anak itu akan lebih termotivasi dan aktif dalam belajar apabila dia diberikan fasilitas kendaraan ke sekolah jika dibandingkan dia harus naik angkot ataupun diantar jemput. Kemudian ada perspektif kognitif, yang mana motivasi ini muncul karena adanya pemikiran dari setiap individu. Nah, menurut perspektif kognitif, seseorang perlu diberikan lebih banyak kesempatan, tanggung jawab, dan mengendalikan hasil prestasinya sendiri. Contohnya, seorang siswa yang menjalin hubungan itu akan cenderung bahagia atau akan cenderung berprestasi apabila dia berbahagia dengan aktivitasnya. Nah, sebaliknya jika dia patah hati atau sakit hati, maka itu dapat mempengaruhi prestasinya. Nah, prestasinya itu akan memburuk dan dia tidak memiliki motivasi lagi dalam belajar. Kemudian ada perspektif sosial, yang mana motivasi ini sering dikaitkan dengan kemampuan seseorang dalam membangun, memelihara, pribadi dekat hangat dengan orang lain. Ini mahasiswa yang senang yang sama dengan mahasiswa lainnya, karena teman-temannya itu baik, sehingga dia itu termotivasi untuk selalu datang ke kampus atau kuliah karena dia merasa senang ataupun nyaman bersama teman-temannya, dan itu dapat membangkitkan motivasi dalam belajarnya. Next slide. Oke, kemudian ada paradigma peserta didik, yang mana terbagi dua, ada pola pikir atau mindset dan ada jenis-jenis mindset. Yang pertama ada pola pikir atau mindset, adalah sekumpulan dari pikiran dan keyakinan yang membentuk pikiran atau kebiasaan pada individu. Kemudian ada jenis-jenis mindset. Jenis mindset itu terbagi dua, ada fixed mindset dan ada growth mindset. Yang mana fixed mindset ini adalah seseorang tidak percaya bahwa mereka dapat mengembangkan dan meningkatkan kecerdasan pada bakat mereka. Nah, mereka juga percaya bahwa bakat saja yang mengarah pada kesuksesan dan tidak diperlukan usaha untuk mencapai sebuah keberhasilan. Nah, di sekolah, seseorang siswa yang memiliki fixed mindset tetap takut untuk mencoba sekalipun diberikan kesempatan oleh gurunya. Nah, pada siswa tidak berusaha mencari bantuan karena mereka percaya bahwa segala sesuatu yang dilakukan bertujuan untuk mengukur kecerdasan mereka. Nah, pola pikir seperti ini akan menjadi sumber turunnya motivasi belajar siswa. Kemudian ada yang namanya growth mindset. Nah, growth mindset ini adalah seseorang memiliki keyakinan yang mendasar bahwa pembelajaran dan kecerdasan mereka dapat tumbuh seiring waktu, upaya, dan pengalaman. Nah, jadi growth mindset ini didasarkan pada keyakinan bahwa prestasi akademik yang baik berasal dari upaya yang gigih dalam belajar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Segala partisipasinya dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pemaparan tentang teori belajar, mengajar didik itu lebih efektif, lebih efisien, tepat sasaran, sehingga hasil capaian pembelajaran dapat diterima oleh siswa atau dapat diterima oleh anak didik. Baik, terima kasih. Demikianlah hasil presentasi kami. Dapat beberapa pertanyaan, kami persilakan. Baik, kepada teman kami Saifiatur Rahmah, kami persilahkan. Baik, saya anggota dari kelompok 4. Kita sudah mempresentasikan bersama-sama tentang teori belajar. Nah, di sini saya ingin mendiskusikan dengan teman-teman semua, yaitu bagaimana kita menerapkan metode belajar
yang cocok untuk peserta didik yang memiliki pola fixed mindset. Nah, terima kasih, itu saja dari saya. Baik, terima kasih atas mewakili dari kelompok 4 ya pertanyaannya. Kemudian yang akan langsung dijawab oleh, kami persilakan teman kami. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Saifi Abdurrahman. Pertanyaannya, metode belajar dan bagaimanakah yang cocok untuk peserta didik yang memiliki pola fixed mindset. Adapun mode pembelajaran yang cocok menurut saya yaitu yang pertama adalah pembelajaran yang kolaboratif. Yang mana pembelajaran kolaboratif itu mendorong peserta didik untuk bekerja sama dalam kelompok atau proyek tim yang dapat membantu mereka melihat nilai dalam belajar dari teman sebaya. Nah, ini juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengatasi ketakutan ataupun kegagalan. Kemudian ada mode pembelajaran berbasis masalah, yang mana model ini memberikan tugas yang melibatkan pemecahan masalah dan eksperimen dapat merangsang berpikir kreatif dan memberikan kesempatan untuk belajar dari kegagalan. Nah, penting bahwa peserta didik itu melihat kegagalan sebagai langkah menuju solusi, bukan sebagai akhir dari usaha mereka. Selanjutnya yaitu umpan balik yang konstruktif. Yang mana umpan balik ini memberikan umpan balik yang mendukung pertumbuhan adalah kunci. Fokuskan pada aspek yang bisa ditingkatkan dan diberikan panduan yang jelas untuk diperbaikan. Nah, ini membantu peserta didik untuk melihat bahwa usaha mereka memiliki dampak yang positif. Kemudian ada refleksi diri. Nah, dengan adanya refleksi diri ini mendorong peserta didik untuk merenung tentang pengalaman belajar mereka, termasuk kegagalan. Nah, dapat membantu mereka mengidentifikasi peluang untuk pertumbuhan dan perbaikan. Kemudian ada penyampaian materi yang variasi. Nah, gunakan berbagai metode pengajaran seperti gamifikasi, video pembelajaran, simulasi, dan diskusi untuk menjaga pembelajaran menarik dan menghindari kejenuhan. Kemudian pujian yang mendukung pertumbuhan. Nah, saat memberikan pujian, fokuskan pada upaya, strategi yang digunakan dan proses yang ditempuh daripada hanya hasil akhirnya saja. Kemudian pengembangan keterampilan metakognisi, mengajarkan peserta didik untuk mengenali cara mereka belajar dan berpikir tentang pembelajaran mereka. Nah, ini membantu mereka menjadi lebih sadar tentang proses belajar mereka dan bagaimana memperbaikinya. Nah, penting pula diingat bahwasanya perubahan pola pikir fixed mindset dari pola pikir fixed mindset ke growth mindset ini memerlukan waktu dan usaha, sehingga seorang guru dan seorang pendidik itu harus sabar dan terus memberikan dukungan selama proses ini berlangsung. Demikianlah jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, kepada teman kami yang telah mengangkat tangan, Putri Nurul Safitri, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya ingin bertanya untuk kelompok 4, di mana bertanya bagaimana mengintegrasikan teori pembelajaran teknologi agar belajar lebih interaktif. Itu saja, terima kasih. Saya kembalikan ke Baiklah, pertanyaannya, terima kasih. Mungkin ada kawan-kawan yang bisa memberikan jawaban. Izin moderator, Baik. saya di sini izin mencoba menjelaskan dari pertanyaan saudari kita Putri Nurul Safitri. Tentunya kita juga sudah mempelajari teori-teori belajar dari awal sampai akhir dan juga sudah kita presentasikan di ruang meeting ini. Nah, tentunya juga setiap masa atau waktu tentunya pasti ada perkembangan baik itu pengetahuan maupun teknologi pendidikan seperti saat ini. Teori-teori belajar tersebut juga perlu sebagai dasar bagi kita sebagai pendidik agar dapat kita sesuaikan dengan kondisi sekolah. Seperti juga yang kita ketahui bahwa saat ini juga persaingan secara global, tentunya kita perlu mempersiapkan anak didik kita agar dapat bisa
langsung ketika nanti dia setelah masa studinya dia bisa terjun ke masyarakat, dia bisa berkolaborasi dengan masyarakat dan bisa memanfaatkan perkembangan teknologi khususnya di bidang pendidikan agar mereka tidak terfokus belajar hanya berdasarkan di sekolah, yaitu yang diberikan oleh gurunya. Tentunya dia juga bisa belajar secara mandiri dengan memanfaatkan teknologi. Nah, berdasarkan perkembangan teknologi tersebut juga terkhusus bagi pendidik juga perlu memahami bahwa kita perlu mempelajari dan mengikuti perkembangan zaman dengan teknologi pendidikan yang sudah sangat pesat saat ini. Setelah kita memahami teori belajar tersebut, tentunya baru kita bisa mengintegrasikan ke teknologi pendidikan. Dalam disiplin teknologi pendidikan dijelaskan bahwa peran teori adalah untuk mengarahkan praktik. Oleh sebab itu, teori merupakan landasan sekaligus fondasi bagi praktik pengembangan produk agar produk yang dikembangkan dapat sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang dituju. Saya akan menjelaskan beberapa peran teori pembelajaran dengan dikaitkan dengan teknologi. Setelah kita memahami belajar kognitif, teori pembelajaran kognitif itu belajar adalah proses mengelola informasi yang baru dan pengetahuan yang ada untuk membentuk pemahaman baru. Jika kita integrasikan ke teknologi seperti proyek multimedia misalnya, dapat kita buat proyek merangsang konstruksi pengetahuan dan kita juga memanfaatkan kerja kelompok, menstimulus diskusi dan menghasilkan pemikiran yang beragam. Elemen atau konten multimedia juga dapat kita manfaatkan di kolaborasi kelompok tersebut agar menyediakan interaksi. Selain itu juga kita bisa memanfaatkan dengan pengembangan flowchart atau storyboard membutuhkan keterampilan dalam memecahkan masalah, berpikir kritis untuk mengkonsep dan mengelola informasi ke dalam format linear atau non-linear. Peserta didik juga nanti bisa melihat bagaimana data dan saling berhubungan. Hal ini sesuai dengan teori belajar kooperatif, yaitu belajar tidak selalu berhubungan dengan perkembangan berbagai keterampilan. Untuk penerapan teori belajar konstruktivisme dalam multimedia pembelajaran interaktif misalnya, pada komponen pembelajaran konstruktivisme seperti yang kita tahu ada aktif, kumulatif, integratif, reflektif, dan arah tujuan atau capaian tujuannya. Jika kita kaitkan dengan pembuatan proyek multimedia, dapat kita buat proyek multimedia yang memungkinkan peserta didik untuk menjadi pembelajaran aktif dengan menerjemahkan atau memaknai konten dan membuat komponen media. Sesuai dengan definisinya, peserta didik dapat berproses dalam mengelola memaknai informasi. Kemudian juga proyek multimedia tersebut juga memungkinkan peserta didik untuk menghubungkan pengetahuan saat ini dengan ide-ide baru melalui berbagai format yang sesuai dengan definisi pembelajaran secara terus-menerus membangun pengetahuan dari pengetahuan yang sudah ada. Maka, proyek multimedia juga dapat menawarkan lingkungan di mana peserta didik dapat membuat program yang semakin kompleks serta menyajikan perpaduan pengetahuan yang sudah dimiliki dan yang baru atau secara baru. Proyek multimedia juga menghubungkan berbagai tingkatan penilaian pada berbagai fase selama proses desain dan pengembangan. Nah, saat menetapkan proyek multimedia, pendidik atau guru dan siswa juga dapat bekerja sama untuk menentukan hasil pembelajaran tertentu. Sekian dari penjelasan saya kembalikan ke moderator. Baik, ini Madinah. Selanjutnya mungkin ada yang kawan-kawan yang bertanya lagi, kami persilahkan. Baik, di sini saya ingin bertanya mengenai bagaimana sekiranya penerapan kita yang kita lakukan sebagai guru apabila hendak menerapkan teori behaviorisme dalam proses pembelajaran. Baiklah, mungkin ada kawan-kawan atau saya jawab sendiri ya. Bagaimana caranya? Tadi pertanyaannya bagaimana penerapan yang harus dilakukan oleh guru apabila hendak menerapkan teori behaviorisme dalam proses pembelajaran, begitu ya. Jadi penerapannya itu adalah jika seorang guru hendaknya memberikan rangsangan atau stimulus kepada anaknya dalam pembelajaran sehingga anak dapat merespon secara positif, apalagi ketika didukung dengan adanya hadiah atau reward yang berfungsi sebagai penguat terhadap respon yang telah ditunjukkan kepada anak. Nah, itu aja mungkin bisa dipahami.
Pak suara. Ya, bisa dipahami. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Saya sebagai moderator, hanya ini pemaparan kami dari kelompok 4. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Kami tutup dengan doa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.